Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Benediktus Susatyo dan saya sekarang seorang mahasiswa di salah satu universitas di Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit ingin mau menyampaikan terkait dengan polemik atau pembahasan yang tengah diperbincangkan di media sosial terkait dengan sentilan dari beberapa badan eksekutif mahasiswa, salah satunya di BEM UI dan juga BEM UGM, terkait kritik mereka terhadap Presiden Jokowi. Dan hal itu dibantah oleh salah satu wakil presiden mahasiswa di Nusa Tenggara Timur, yakni Wapresma Universitas San Pedro. Sekarang itu kita melihat pembangunan di era Jokowi bukan lagi Jawa sentris tetapi sudah Indonesia sentris. Berarti melihat NTT sendiri, kita melihat KIP kuliah itu bagi seperti saya yang anak miskin ini bisa mendapatkan KIP dan bisa berkuliah sampai sekarang. Kemudian untuk pembangunan bendungan di NTT sekarang ada 7 bendungan dibangun untuk menjawab pernyataan mengatakan bahwa sumber air sudah dekat di NTT itu. Kita sebagai mahasiswa itu adalah the center of government and society. Jadi kita harus mendukung keduanya. Jadi di saat pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program yang tidak mendukung masyarakat, tentu kita harus bersuara agar program itu dapat diperbaiki dan diberikan solusi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mau menyentil terkait dengan statement yang dikeluarkan oleh Wapresma San Pedro, bahwasannya kritiknya terhadap Ketua BEM UI dan UGM itu ialah di luar dari substansi atau poin-poin tuntutan dari BEM UI dan juga BEM UGM. Dan juga dia menyentil di situ kinerja Jokowi terkait dengan KIP kuliah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa tidak semua anak petani di Nusa Tenggara Timur ini bisa merasakan yang namanya KIP kuliah. Dan KIP kuliah ini adalah beasiswa. Beasiswa ini sebenarnya sudah ada di zaman kepemimpinan di bapak-bapak presiden kepemimpinan yang lalu. Tetapi ini hanyalah penemuan atau penerapan metode baru. Tetapi tidak semua anak Nusa Tenggara Timur bisa merasakan KIP kuliah. Dan juga dia menyentil soal Jokowi sekarang bukanlah pembangunan di Jawa sentris, tetapi sudah Indonesia sentris. Tapi menjadi NTT itu menjadi tolak ukur bahwa pembangunan yang diterapkan oleh Bapak Presiden Jokowi sekarang adalah Indonesia sentris. Kita tidak bisa mengambil NTT sebagai sampel untuk keberhasilan Bapak Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia sentris yang dimaksud oleh Wapresma San Pedro ini. Memang banyak hal yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi di Nusa Tenggara Timur. Tetapi Indonesia bukanlah hanya di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur sendiri adalah cuma salah satu wilayah di Indonesia sendiri. Sehingga kita tidak melihat ini secara subjektif. Kita harus melihat ini secara objektif bahwa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke apakah punya keluhan yang sama atau bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sama seperti yang disampaikan oleh Wapresma San Pedro ini? Tentu kan tidak. Sehingga yang disampaikan oleh Wapresma San Pedro ini terlalu subjektif karena melihat Nusa Tenggara Timur sendiri. Padahal di Nusa Tenggara Timur sendiri tidak semua wilayah bisa merasakan apa yang disampaikan oleh Wapresma San Pedro ini. Sehingga saya ingin mau menyampaikan di sini bahwa Wapresma San Pedro ini keliru menanggapi persoalan-persoalan yang tengah diperbincangkan ini. Sehingga saya ingin mau menyampaikan bahwa kita tidak boleh melihat sesuatu itu secara subjektif. Kita perlu objektif untuk melihat persoalan-persoalan yang ada. Kalaupun ada kritikan terhadap Presiden Jokowi, maka ada ketidakberesan yang terjadi karena mereka melihat itu bukan secara subjektif, tetapi mereka mengkritik itu karena melihat
secara objektif. Oke, baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya nanti kita akan diskusikan kembali. Sekian dan terima kasih. Salam perjuangan.